Oke, hari ini materi kita kali ini itu mengenai desain sistem di sisi yang lain, ya. Oke, kita langsung saja. Ini capaian pembelajaran kita. Kemudian ini materi sebelumnya, ya. Tidak perlu saya jelaskan. Saya rasa kita langsung menuju ke fase desain, di mana ini juga sudah pernah dijelaskan. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi ada beberapa aktivitas di dalam tahap desain. Itu salah satunya, kalau kemarin kita kan udah belajar bagaimana cara membuat data flow diagram dengan entity relationship diagram. Nah, kali ini kita akan bahas ya mengenai desain arsitektur aplikasi, termasuk di dalamnya desain jaringan. Ada beberapa contohnya juga. Kemudian desain interface atau antarmuka yang nantinya juga bakal Anda buat, dan desain database. Ya. Oke. Nah, yang pertama kita akan menentukan bagaimana arsitektur dari sistem atau aplikasi atau jaringan. Jadi yang pertama yang kita lihatlah kebutuhan fungsional dan non fungsional yang sudah dianalisis. Umumnya kita bisa melihat dari spesifikasi server hardware atau software, spesifikasi jaringan. Nah, jadi kita kalau mau merancang atau mendesain arsitektur, kita melihat kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional dari yang sudah kita buat sebelumnya, ya, yang sudah Anda buat di bab 2. Nah, ini contoh dari spesifikasi hardware, ya. Misalnya nih ada hardware-nya yang menggunakan virtual tire specification. Nah, kita buat deskripsinya, apakah misalnya menggunakan spesifikasi yang large dengan 4 CPU, kapasitasnya dan seterusnya, ya, medium, kemudian small, apakah kita menggunakan yang physical, ya, dengan menggunakan CPU, RAM, dan seterusnya. Nah, ini juga perlu kita buat spesifikasinya kalau kita mendesain arsitektur. Kemudian ini contoh dari desain jaringan, ya, jaringan network yang kita pakai itu seperti apa dan apa spesifikasinya. Nah, sedetail itu, iya, sedetail itu, ya. Nah, ini adalah desain arsitektur untuk client server, di mana ada servernya yang menghandle beberapa CPU, ya. Misalnya di sini ada beberapa CPU, ada yang CPU, ada yang laptop sebagai client device-nya, apakah misalnya ada alat komunikasi dan seterusnya. Jadi kita desain berdasarkan apa yang akan kita gunakan yang sudah sebelumnya kita sudah buat di kebutuhan non fungsional, ya, di kebutuhan non fungsional. Nah, ini untuk desain, contoh dari desain arsitektur yang tersentralisasi, di mana dia terdiri dari mainframe, kemudian ada beberapa terminal, ada alat cetak dengan printer, kemudian ada alat penyimpanan data dengan yang akan mengakseskan data-data yang akan kita pakai. Ya, kayak misalnya di Bina Dharma juga seperti ini, menggunakan server atau mainframe yang besar, ya. Kemudian kapasitas untuk menyimpan datanya juga lebih dari tera gitu, ya, dan ada beberapa terminal. Oke. Nah, ini untuk contoh dari desain arsitektur yang desentralisasi, ya. Misalnya ada beberapa jaringan, misalnya ada beberapa cabang, cabang A, cabang B, dan cabang C. Kemudian dari beberapa cabang ini bisa saling berkomunikasi, ya, bisa saling berkomunikasi. Ini semua digambarkan, ya. Kalau misalnya dia ada beberapa CPU, mau 10 ya digambarkan ada 10. Kalau dia mau lebih dari 10 ya digambarkan, gitu, ya. Oke. Nah, ini contoh fungsional dan sistem desain, misalnya dari PT Bank Tabungan Pensiun Nasional. Ya, contohnya kita lihat. Nah, ini proyek Bank BTPN-nya, misalnya pada saat desain ternyata misalnya ada perubahan. Nah, dicatat tanggal perubahannya, yang mulai dari versi berapa, tanggal perubahannya kapan, siapa yang mengubah, dan apa yang diubah. Ya, apa yang kita ubah. Kalau memang pada saat desain kita ada beberapa perubahan yang kita ubah, gitu, ya. Nah, ini lingkup proyeknya, ya, lingkup proyek.
Dimulai dari misalnya kita membuat sistem desainnya, sistem arsitekturnya seperti apa, application arsitekturnya seperti apa, dan seterusnya mulai dari functional requirement design, kemudian spesifikasi non fungsionalnya yang spesifik. Nah, kalau yang di bab 2 sebelumnya dari template Anda membuatnya secara sederhana. Nah, untuk tugas saya rasa tidak perlu sedetail ini karena kita tidak bukan berada di prodi TI ya, yang memang cenderung ke jaringan dan hardware. Tapi paling tidak Anda sudah tahu bahwa di dalam merancang itu ada yang namanya desain arsitektur. Nah, ini contoh dari desain sistem. Ya, desain sistemnya misalnya ada stable net server, kemudian ada dashboard servernya, atas stable net client portal, ada database server, kemudian ada dashboard dari ininya ya, dashboard dari tampilan ya, tampilan displaynya. Kemudian ini contoh dari desain arsitektur yang untuk aplikasi ya, di mana misalnya ada controller ya yang mengontrol aplikasi yang kita buat dengan misalnya penggunaan request HTTP ya, responnya seperti apa, kemudian modelnya seperti apa. Nah, ini bisa kita rancang ya, bisa kita rancang yang merupakan juga contoh dari desain arsitektur aplikasi. Oke, kalau tadi kita bicara tentang desain arsitektur yang di tugas saya rasa tidak usah kita buat. Nah, yang berikutnya adalah desain interface yang harus Anda buat. Nah, kita baca dulu teorinya. Desain interface atau sketsa itu dibutuhkan terutama jika pendekatan yang digunakan itu menggunakan prototyping. Ya, sketsa ini bermanfaat untuk konfirmasi ke pihak pengguna supaya rancangan aplikasi sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya diletakkan di komponen usability. Oke, secara teori ya. Nah, ini contoh desain arsitektur. Misalnya kita mendesain, desain interface ya. Ini adalah contoh dari desain interface ya, yang dibuat secara manual menggunakan alat tulis. Nah, misalnya di sini dibuat seperti ini, ada halaman namanya page setup, di mana ada beberapa menu ya, margin misalnya, ada paper size dan seterusnya, dan beberapa atribut, ada misalnya uh, reviewnya, kemudian ada beberapa command button dengan default, oke, dan cancel. Nah, yang nantinya program yang jadinya nanti seperti ini, atau aplikasi yang jadinya nanti seperti ini. Nah, jadi tugasnya nanti Anda buat yang ini, yang tentu saja jangan Anda buat menggunakan alat tulis ya, tapi Anda buat silakan menggunakan aplikasi apa saja. Mau pakai aplikasi dari program yang kamu buat juga nggak apa-apa. Misalnya kamu pakai Java atau pakai PHP, silakan aja buat pakai itu yang nantinya programnya menghasilkan sesuai dengan desain dari tampilannya. Nah, contoh. Nah, ini contoh dari kalau kita menggunakan sketsa. Ya, misalnya sama seperti tadi, jadi dia menggunakan alat tulis ya. Ini desain dari simbolnya, ada username, password, login, kemudian nanti ada beberapa gambar yang nantinya gambar-gambar ini akan kita klik kemudian menuju ke halaman apa. Ya, contoh lain. Nah, ini adalah penjelasan dari masing-masing desain interface ya. Jadi kalau kita belajar object oriented ini biasanya ini namanya skenario ya. Penjelasan dari apa yang akan kita buat. Nah, karena kita belum belajar, Anda tidak akan buat skenario. Contoh misalnya penjelasan fitur dari modul home ya. Kondisi awalnya user telah masuk ke dalam sistem, kemudian kondisi akhirnya user dapat melihat klik komponen pada layar. Nah, kayak gini ya. Kemudian apa aksi user? Aksi user itu adalah apa yang dilakukan oleh si pengguna dan apa yang dilakukan oleh program atau reaksi sistem. Nah, seperti itu. Nah, ini tampilan akhirnya nanti dia seperti ini gitu ya dari desain yang tadi. Nah, contoh lain ya, tampilan dashboard dari BTPN untuk monitoring UMK misalnya. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini juga contoh lain. Ini adalah kelas, ya. Ini adalah sebuah kelas yang juga masuk dalam
desain interface juga. Jadi kelas-kelas ini nanti terhubung antara satu dengan yang lainnya. Ini masuk juga ke dalam object oriented yang belum juga kita bahas. Oke, nah yang berikutnya adalah desain database. Ya, kalau kita membuat IRD atau Entity Relationship Diagram, maka kita akan gampang membuat desain database. Ya, jadi desain database itu perubahan dari bentuk logis ke dalam fisik. Misalnya nih, ini kan entitasnya nih. Nah, ini entitasnya. Misalnya ada entitas film, kemudian ada primary key-nya adalah ID film. Nah, ini ada atribut-atributnya. Nah, ini adalah atribut-atributnya. Jadi desain database kita gambarkan dia berdasarkan IRD yang sudah kita buat. Boleh bentuknya seperti ini atau boleh kamu uraikan dalam bentuk tabel juga boleh. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini yang juga ini sebenarnya bisa Anda lihat dari aplikasi database yang bakal Anda buat. Misalnya Anda menggunakan MySQL. Nah, ini bisa tinggal screenshot aja dari desain itu, masukkan ke dalam desain database. Ya, jadi tiap-tiap entitas relasinya kemana antara satu entitas ke entitas yang lain. Jadi pendekatan dalam proses desain itu seperti yang saya jelaskan beberapa materi yang lalu sebelumnya, yaitu ada yang tradisional, ada yang object oriented. Yang tradisional yang sudah Anda buat gitu ya. Salah satu contohnya dengan Anda membuat IRD, DFD ya, yang object oriented juga belum Anda buat. Ini juga sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Ini juga sudah pernah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini ya, salah satu contoh pendekatan menggunakan pendekatan tradisional dengan structure design model. Nah, ini ya. Jadi kita membuat misalnya data flow diagram, kemudian kita kelompokkan data flow diagramnya, boleh nanti kita buat structure chart dari beberapa proses yang ada di sini. Tapi kita tidak membuat structure chart, kita juga tidak membuat sistem flowchart. Tapi ini saya jelaskan contoh-contoh dari misalnya pendekatan tradisional menggunakan, kalau kita lihat ini menggunakan dokumen flowchart. Ya, atau bisa juga disebut sebagai workflow-nya. Ya. Nah, ini adalah siapa yang terlibat di dalam penggunaan aplikasinya. Misalnya di sini ada anggota, ada administrasi, kepala perpustakaan, administrasi, dan ada administrasi yang lain. Jadi apa yang dilakukan? Kemudian ini adalah simbol-simbol flowchart-nya ya, mulai dari si anggota melakukan pendaftaran sampai dengan anggota nanti bisa melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Ya, ini connect dengan yang ini kita kemarin, nah ya, connect dengan contoh yang saya jelaskan minggu lalu. Jadi ini sistem flowchart-nya. Ya, ini sistem flowchart-nya. Oke. Jadi kalau kita lihat structure chart itu adalah bagian dari hierarki terstruktur yang menjelaskan fungsi dan subfungsi dari setiap bagian proses ya yang structure chart. Nah, ini contoh structure chart yang lain dari apa ini? Jadi dia berasal dari data flow diagram. Proses-proses ini dari perhitungan gaji ini ya, payroll program, kemudian apa yang dilakukan. Ini salah satu contoh desain yang tradisional menggunakan structure chart ya. Jadi ini adalah sebenarnya berasal dari data flow diagram yang semua prosesnya diuraikan secara rinci ke structure chart. Nah, ini pendekatan object oriented di mana ada banyak sekali diagram. Ini yang level 2 ya. Sekarang udah banyak levelnya. Nah, salah satu contoh kalau kita mau membuat object oriented design ya, ini namanya requirement models. Ini adalah desain model. Nah, untuk requirement models kita misalnya membuat ini namanya class diagram, ini namanya use case diagram, ini namanya activity diagram. Ini namanya sequence diagram, dan yang terakhir ini namanya sistem state machine diagram. Nah, untuk kelas diagram nanti akan membentuk kelas diagram yang lebih detail. Ya, akan membentuk kelas diagram yang lebih detail. Untuk use case diagram dia akan membentuk interaction diagram. Untuk activity diagram juga dia akan membentuk interaction diagram. Ya, ini sequence diagram juga akan membentuk interaction diagram. Dan yang state itu akan membentuk state machine diagram.
Nah, seperti itu. Nah, itulah eh, materi kita kali ini. Nanti sesuaikan dengan tugasnya masing-masing yang nanti bakal Anda tambahkan di bab 3.